Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep dasar farmakologi. Kami beranggotakan yang pertama yaitu Gita Amalia Pratiwi, kemudian Imam Fajrul Islam, kemudian Jihan Islamia, kemudian Kamelia Farah Salsabila, Leti Purwaning Tias, dan saya sendiri Mufid M. Yarbo. Materi yang pertama yaitu absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan keempat ekskresi. Absorpsi. Agar suatu nyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu. Biasanya melalui permukaan lendir atau mukus seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus. Sebelum diambil oleh sel target, faktor seperti kelarutan senyawa yang buruk, waktu pengosongan lambung, waktu transit usus, ketidakstabilan kimia dalam lambung, dan ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus. Semuanya dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap setelah pemberian oral. Penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian suatu nyawa. Selanjutnya, distribusi. Setelah masuk atau setelah absorpsi, obat akan didistribusikan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Distribusi obat itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama akan didistribusikan terlebih dahulu ke organ-organ yang perfusi baik, atau aliran darahnya baik, ataupun organ itu terhubung ke arteri besar. Kemudian fase kedua itu obat akan menjangkau bagian lebih luas. Jadi artinya pertama kali obat itu akan menuju organ-organ perfusi baik, lalu kemudian dia akan menuju ke bagian lebih luas. Contoh bagian yang lebih luas itu ada viscera, kutan, jaringan adipose atau lemak, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah metabolisme obat. Metabolisme obat yaitu perubahan struktur kimia obat dalam tubuh oleh enzim seperti hati, ginjal, paru-paru, epitelis saluran pencernaan. Metabolisme sering disebut sebagai proses detoksikasi atau detoksifikasi. Tujuan metabolisme obat sendiri yaitu memberikan energi kepada tubuh untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana dan untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, sehingga obat tersebut mudah untuk dieliminasi. Tempat utama terjadinya metabolisme obat adalah di hati. Tempat-tempat lain terjadinya metabolisme misalnya di ginjal, saluran pencernaan, paru-paru, kulit, adrenal, serta plasenta. Obat yang bersifat polar akan mudah difiltrasi atau glomerulus ginjal, sedangkan obat yang larut lemak akan melewati membran sel. Yang keempat, ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Sebab, zat-zat sisa dan racun tersebut bisa mengakibatkan masalah kesehatan apabila tidak dibuang dari dalam tubuh. Pada sistem ekskresi manusia, terdapat sejumlah organ yang bekerja untuk tujuan tersebut. Organ-organ tersebut adalah kulit, paru-paru, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing organ memiliki fungsi serta cara kerja yang berbeda-beda untuk menyingkirkan zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh Anda. Sama seperti makhluk hidup yang lain, tubuh kita harus berada homeostatis agar dapat berfungsi normal. Dengan kata lain, agar berfungsi dengan baik, yaitu suhu tubuh kita harus stabil, keseimbangan cairan terjaga, dan zat-zat sisa dikeluarkan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, fungsi sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Karena bersifat racun,
Zat-zat sisa tersebut berpotensi bahaya bila dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.